Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal jalan rusak, warga Pandeglang tanam pohon di tengah jalan. Rampas mobil di parkiran Bandara Suta, 3 penagih hutang ditangkap. Belum sehari ditahan, tahanan kasus cabul meninggal dunia di Rutan Serang. Aksi perampasan kendaraan terjadi di area parkir Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Korban yang mengendarai kendaraan jenis minibus diketahui baru saja mengantarkan jemaah umroh. Dalam video yang direkam oleh salah satu warga, terlihat pengemudi diintervensi oleh pelaku untuk menyerahkan kendaraan yang dibawanya. Bahkan korban mempertahankan kendaraannya, dipaksa masuk ke dalam mobil dengan alasan akan dibawa ke salah satu perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran. Namun komplotan penagih hutang ini menurunkan korban di gerbang tol Buaran Tanah Tinggi. Sementara mobil korban dibawa kabur para pelaku. Usai kejadian, korban melapor ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan adanya perampasan kendaraan, mengejar dan menangkap salah satu pelaku berinisial YA di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Selanjutnya 2 pelaku ditangkap di sekitar Bandara Soekarno-Hatta saat sedang memantau kendaraan roda 4. 3 pelaku yang ditangkap digelandang ke Polresta Bandara untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Barang bukti yang disita berupa pakaian serta berkas penarikan kendaraan dan juga 1 unit minibus. Untuk sementara, kami dari Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu dengan inisial YA, DMK, dan CED. Kalau boleh tahu, ini pekerjaan mereka apa sih sehari-harinya? Sehari-hari para tersangka ini bekerja di area Bandara Soekarno-Hatta dan area-area lainnya di wilayah Jakarta, bekerja sebagai debt collector atau penagih hutang. Jadi mereka melakukan tindakan mereka di area-area yang mereka rasa merupakan kantong-kantong parkir atau area-area lain yang sering didatangi oleh kendaraan, di mana kendaraan tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang kreditnya menunggak atau cicilannya tersendat. Kini para tersangka dijebloskan ke penjara dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 11 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Guna pemanfaatan aset pemerintah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Cilegon mulai mengembangkan kawasan Situ Rawa Arum di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Situ Rawa Arum dengan luas lahan sekitar 12 hektar ini tak hanya berpotensi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga sekitar. Pemkot Cilegon juga telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Disporapar Kota Cilegon, BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumda Cilegon Mandiri, dan Dinas Pekerjaan Umum. Memang selama ini Situ Rawa Arum asetnya masih tercatat di Kecamatan Grogol ya, di Kelurahan Rawa Arum. Nah, tentunya atas perintah pimpinan ini Situ Rawa Arum harus dioptimalkan, harus dikembangkan karena ada beberapa potensi di sana. Yang pertama untuk pariwisata, kemudian yang keduanya adalah terkait dengan penyediaan air baku untuk Perumda Cilegon Mandiri kita, sehingga area di sekitar Kecamatan Grogol khususnya di Kelurahan Rawa Arum bisa menggunakan air baku dari Situ Rawa Arum.
Saat ini Pemkot Cilegon tinggal menunjuk OPD atau pihak mana yang akan mengelola situ Rawa Arum sebagai tempat pemenuhan air baku. Nantinya pemanfaatan ini akan dilaksanakan pada tahun depan. Sementara itu, upaya pengembangan ini dilakukan untuk membenahi pengelolaan situ Rawa Arum agar lebih profesional dan lebih bermanfaat sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Polisi membekuk seorang pengedar sabu-sabu di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Pelaku bernama Nurjali ini tak berkutik saat polisi menangkapnya. Polisi awalnya kesulitan menemukan barang bukti. Namun setelah terus dicari, polisi menemukan beberapa bungkus permen yang ternyata dijadikan kemasan narkotika jenis sabu-sabu. Cara ini sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui polisi, termasuk memudahkan pelaku saat mengirim pesanan narkotika kepada pemesan. Di dalam rumah pelaku, polisi juga menemukan beberapa paket sabu-sabu yang belum dikemas ke dalam bungkus permen. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 50 paket sabu seberat 11,97 gram. Setiap paket sabu yang dikemas dalam bungkus permen dijual seharga Rp400.000. Hasil laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap saudara M. Setelah menerima laporan dari masyarakat, satu tim yang dipimpin oleh Ibda Pawan langsung mendatangi rumah saudara N. Dan kebetulan didapatkan 50 bungkus plastik bening berisi sabu. Ditangkapnya di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Jawilan. Dikemas dalam bungkus permen. Ke mana sasaran? Diedarkannya di wilayah hukum Serang, di wilayah Serang, terutama di Jawilan Kopo. Pelaku mengaku mendapatkan perintah dari seorang bandar berinisial BU, warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang saat ini masih berstatus DPO. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Ariel Maranus dan Alma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.